untuk kehidupan di lab, dulu kan aku pertama kali cuma sendiri ya, foreignernya. Jadi berat karena orang Korea itu terkenal dengan rasis. Halo sob, balik lagi dengan AMV Channel. Dan kali ini aku mau buka segmen baru lagi untuk teman-teman lebih mengenal di dunia Korea. Jadi ini ada semacam podcast kali ini. Dan untuk berbintang tamu pertama kita adalah Jeng Jeng. Wow, Karatna. Halo. Oke. Ini kita sudah ada Karatna di samping, di depanku. Jadi mungkin Karatna bisa perkenalan dulu kali ya. Halo semuanya yang ada di channelnya Kang Andi. Channelnya apa nih namanya Kang Andi? AMV Channel. AMV Channel. Teman-teman, perkenalkan hari ini nama saya Ratna Dewi. Saya berasal dari Sumatera Utara, Nias Selatan lebih tepatnya. Itu aja ya perkenalannya. Mungkin biar lebih afdol maskernya dibuka dulu kali Kak ya. Iya. Kan ini kita udah patuh kok sama protokolnya. Di sini nggak ada orang ya, di sini kosong. Jadi cuma berdua doang. Agak engap ya. Panas banget. Ini kita lagi summer ya soalnya ya di Korea ya. Aduh, panas banget. Di Korea lagi summer. Iya. Jadi tadi udah perkenalan ya. Jadi Kak Ratna ini dari Nias, Sumatera Utara. Jauh ya kalau misalnya dari ya ibu kota. dari ibu kota. Jadi ibu kota itu jauh. Tapi sekarang dia itu tinggalnya di ibu kota sob. Jadi di ibu kotanya Korea, di Seoul. Di Seoul. Nah tapi sebelum itu Kak Ratna ini dulu juga kuliah di sini di Pupyeong National University. Ya. Nah mungkin bisa ceritakan dulu lah backgroundnya Kak. Jadi gimana bisa kuliah di sini, kenapa kok bisa nyampe Korea juga kayak gitu ya? Oke. Jadi dulu kan aku sekolahnya S1-nya itu di Undip, di Semarang. Terus kalau aku itu pengen banget dari dulu tuh ke luar negeri. Jadi udah dari S1 itu pengen daftar student exchange, tapi nggak keterima terus. Jadi gagal terus student exchange-nya. Bukannya pernah keluar juga ya waktu S1 dulu ya? Ya itu lomba paduan suara di kampus. Di mana Kak? Bisikin dong. Di Itali. Di sini sih ya kalau nggak salah ya? Bukan, di namanya Rimini. Di tempatnya Rosi sob. Iya, di Rimini. Oke. Lanjut lagi Kak. Oke, terus aku lomba di Rimini. Habis itu ya selebihnya lomba-lomba di dalam negeri lah, di Bandung dan segala tempat. Terus habis itu mau semakin memancing ya keinginan aku untuk keluar negeri, karena semakin percaya bahwa ternyata bisa nih keluar negeri nih. Jadi mau gimana caranya S2-nya harus keluar negeri gitu. Cuman kan nggak segampang itu ya. Jadi aku daftar banyak beasiswa, aku daftar KGSP 2 kali dan gagal. Terus aku daftar namanya Amines yang American Foundation itu. Nah, itu juga gagal. Aku sempat tuh keterima LPDP, tapi pas interview terakhir itu gagal. Ya, karena kan aku daftar yang afirmasi. Itu afirmasi itu dari daerah tertinggal terbelakang 3T lah itu. Oh iya. Ya, itu aku masuk kan, keterima karena aku dari Nias. Nah, cuma pas interview terakhir ditanyain tuh, nanti kalau udah lulus mau kembali ke daerah 3T enggak? Aku bilang kalau ke 3T kayaknya enggak gitu. Tapi kalau ke Indonesia iya, aku bilang gitu. Karena kenapa di Nias di tempat aku itu benar-benar enggak ada sama sekali fasilitas. Jadi misalnya pun aku jadi dosen, mau jadi dosen di mana gitu. Toh kampusnya nggak ada, adanya universitas terbuka gitu kan. Dan itu pun masih minjem sekolah SMP gitu kan lahannya juga nggak ada ya? Iya, terus iya betul, sarana prasarananya nggak ada. Jadi aku bilang tuh pada saat interview, aku mau balik ke Indonesia, aku daftar nih misalnya di Universitas Undip, Universitas Diponegoro jadi dosen. Nah nanti program yang banyak aku kembangkan itu tujuannya ke Nias gitu, ke daerah 3T. Aku bilangnya gitu. Tapi ternyata ada
di formulirnya itu, di guide-nya itu ternyata syaratnya harus balik ke 3T itu, mau apapun yang terjadi gitu kan. Ya udah, nah gagalnya di situ. Terus Tapi akhirnya keterima juga di sini akhirnya kan? keterima di Pukyong. Itu pun banyak drama segala macam, tapi kita singkat cerita aja. Singkat cerita Oh, aja. nggak apa-apa loh, ini kita berjam-jam juga nggak apa-apa loh. Ya intinya banyak halangan lah, tapi kan pada akhirnya keterima di sini karena di sini ada senior orang Indonesia. Kan biasanya kalau kita di Pukyong kayak gini kan dapat informasi dari senior-senior orang Indonesia yang ada di sini. Jadi misalnya profesornya lagi ada buka lowongan, butuh mahasiswa, dapat informasi gitu kan. Nah, ya udah dapat dari situ, oke, keterima, berangkat ke sini. Dan jurusannya emang kebetulan sesuai sama background aku S1 kan. Sama ya. Backgroundnya apa tadi Kak? Dulu aku S1-nya S1 kimia murni. Sekarang aku teknik kimia sih, cuman pekerjaannya itu sama kayak di S1 dulu. Jadi memang engineering tapi base-nya memang chemistry ya? Iya betul. Chemistry. Chemistry. Oh, beda ya, chemical sama chemistry beda ya? Sama sih. Sama sih. Oke, jadi intinya kayak gitu apa? Iya. Jadi tadi kan sebenarnya karena udah banyak nyoba beasiswa yang mungkin teman-teman juga udah pada tahu sih, kayak KGSP, terus yang tadi yang Amerika, LPDP itu terkenal. Tapi sebenarnya ada jalan lain loh kalau misalnya teman-teman pengen kuliah itu tadi kayak jadi itu beasiswa apa ya, dari profesornya kayak gitu. Jadi profesornya yang buka lowongan. Iya betul. Ya, gitu. Nah kalau di situ ada seleksinya juga nggak? Kalau di situ sebenarnya ada sih seleksinya, cuman nggak terpampang seperti LPDP dan beasiswa yang lainnya. Nggak seformal gitu. Iya, nggak seformal itu. Jadi dia seleksinya dilakukan sama biasanya dari seniornya, ya member lab. Saya yang mengundang saya senior yang udah di situ, ya dia seleksi tuh. Dari misalnya, apa aja itu? Ya dari background kamu cocok apa enggak gitu kan, dari nilai, ya kan, terus dari tugas akhir kamu itu kira-kira korelasinya cocok apa enggak. Nanti setelah itu masih ada interview sama profnya, bisa berdua sama profnya atau kapten lab biasanya. Iya, kapten lab, atau bisa tuh kayak lab aku dulu tuh menginterview bareng. Jadi orang Iran, iya, jadi kita interview orang Iran, dia mau masuk kan. Nah, jadi semua member lab di situ sama prof. Kita bareng tuh interview dia. Jadi kayak Zoom meeting gitu ya? Iya, kayak Zoom meeting, tapi interview. Cuman ya jangan takut sih ya, karena itu interviewnya enggak tegang gitu loh. Jadi interviewnya kayak ngobrol biasa, kayak sersan ya? Ya sersan lah, serius tapi santai. Iya. Jadi kayak nanya, kamu nanti kira-kira punya gambarannya gimana apa kalau udah keterima di sini, ya gitulah, kayak pertanyaan-pertanyaan basic gitu. Bagi tipsnya dong kalau gitu Kak, pas interview itu? Kalau aku sendiri pas itu nggak ada interview, karena ya aku bilang tadi dramanya kan banyak tuh. Spesialis. Jadi aku nggak pernah menjalani interview di yang masuk di sini. Nggak interview, nggak ada tes juga, langsung masuk ya. Itu karena ada drama. Ada drama di balik itu semua. Jadi ya kayak gitu. Dramanya boleh diceritain mungkin atau nggak boleh? Terlalu privacy? Sedikit, itu sebenarnya nggak privacy, cuman kayak mulai ceritanya itu dari mana gitu. Karena tiba-tiba udah kelut aja, udah kayak gitu kan. Jadi kayak aku daftar, profesorku bilang aku tunggu dulu ya karena aku lagi di luar daerah. Aku nanti seminggu lagi bales. Nah setelah itu kan 1 minggu udah lewat, nggak ada email balasan. Terus aku tanya, Prof gimana? Aku bisa diproses secara lanjut apa enggak gitu kan? Terus profnya tiba-tiba bilang gini, sorry ya, aku bilang sorry ya Ratna. Aku untuk sementara waktu ini nggak bisa terima student dari Indonesia lagi gitu, kata dia. Oh, gitu. Aku inget kayaknya dramanya. Iya, dia ngomong kayak gitu kan. Jadi aku ya udah, karena aku sudah terbiasa dengan penolakan ya. Jadi aku cari beasiswa lain di Donga University, itu di Busan juga. Cuma masalahnya dia harus pakai IELTS kan. Nah IELTS-nya itu harus 6,5. Pada saat itu IELTS aku cuma 6. Jadi profnya saranin, ya udah kamu semester depan aja. Sekarang kamu tes IELTS dulu aja. Tapi sebenarnya IELTS 6 itu bisa, cuman beasiswanya nanti potongannya 50% aja. Kalau IELTS-mu 6,5, 75%. Jadi kita cuma bayar 25% kan. Tuition fee-nya ya? Tuition fee-nya. Nah,
Terus aku ya udah oke gitu kan, sama prof yang sekarang itu yang tadi nolak aku oke juga, nggak masalah gitu kan. Tahu-taunya dipanggil. Aku kan udah give up ya, kayak udah oke gitu kan. Terus dipanggil dia jam 2 pagi di Indonesia, berarti kan di sini jam 4 pagi ya. Kan di sini udah duluan kan. Profnya rajin sholat subuh. Lagi bangun mau sholat subuh ya kayaknya dia ya. Mau puasa dia. Pas puasa juga ya? Sahur. Oh. Bukan pas puasa sih. Pas hari biasa. Mungkin dia mau puasa Senin, sunnah. Kamis. Iya, puasa sunnah. Jadi orang Korea lebih syariah dari orang Indonesia. Ya, kayak gitu lah intinya. Dia chat, apakah kamu masih berminat S2 di tempat aku, kata dia gitu. Ya of course aku bilang gitu. Of course prof, aku bilang. Terus kata dia lagi, oke, tapi kalau kamu mau S2 di tempat aku, kamu harus sampai S3 ya, kata dia gitu. 5 tahun, jadi 2 tahun S2, 3 tahun S3. Of course aku bilang gitu. Dalam hati aku ya, seneng banget dong banget gitu. dong. Nggak perlu tes lagi nanti S3-nya ya. Iya, langsung masuk gitu kan. Ya udah, akhirnya aku berangkat. Udah deh nyampe sampai saat ini. Cuman kalau beasiswa prof ini emang pesawatnya kan kita ngurus sendiri ya, nggak dibayarin sama prof. Cuman tuition fee kita kalau aku 100% ditanggung. Terus Dan dikasih juga salary tiap bulan. Masih ada uang bulanan ya? Iya, uang saku gitu kan. Buat aku itu cukup sih. Walaupun nggak bisa berlebih, cuman kalau misalnya kita masak di rumah sendiri itu kita masih bisa saving sih. Masih bisa nabung lah bahkan ya. Bisa nabung. Nah tadi kan sudah cerita nih Kak, jadi background study di Indonesianya sampai bisa akhirnya kuliah di sini. Nah satu pertanyaan nih mungkin, jadi kenapa Kak Ratna ini pilih Korea gitu? Dan Koreanya tadi kan dari awal nyebutinnya KGSP, itu tujuannya udah Korea. Terus ada Dong-A juga, itu juga Korea. Jadi kayak udah memang harus ke Korea gitu. Padahal kan tadi bilangnya pokoknya di luar negeri. Iya. Nah, kenapa gitu? Kenapa Korea? Iya. Jadi itu sebenarnya dari awal itu aku daftarnya kan udah yang Aminef itu kan Amerika. Terus yang LPDP itu kan daftarnya aku daftarnya Osaka. Ya, Osaka kan Jepang. Terus KGSP ya kebetulan KGSP Korea gitu kan. Nah sebenarnya aku nggak peduli ya mau negara mana aja. Yang penting di luar negeri. Cuma aku nggak tahu. Memang kebetulan kesempatan itu datangnya dari Korea gitu loh. Nah pada saat itu karena aku udah memprepare semua dokumen, karena aku udah daftar banyak kan, jadi aku udah prepare semua dokumen. Nah kebetulan kesempatan yang datang itu memang dari Korea gitu. Nah yang Dong-A itu pun karena ada dapat kabar tuh setelah itu dari senior yang ada di Dong-A gitu kan. Oh ternyata dia juga pengen nerima mahasiswa. Jadilah di Korea. Jadi nggak ada special reason. Aku juga nggak begitu suka K-pop ya. Oh kirain suka tadi. Enggak, kan aku juga nggak begitu suka. Tadi lihat tasnya itu ada BTS-nya tuh. Bohong. Tapi ternyata itu BTS Tower, bukan BTS. Bukan BTS Bangtan ya. BTS Tower ya. Penguat sinyal HP katanya. Oke. Nah, itu tadi kan kita sudah lihat betapa perjuangannya Kak Ratna masuk ke ini ya, sampai dapat beasiswa full, bahkan dapat salary bulanan juga. Nah, setelah itu daily life di kampusnya itu seperti apa? Bisa diceritakan mungkin selama 4 semester ini, atau ya 4 semester ya harusnya ya. Iya. Itu seperti apa? Di luar ekspektasi kah atau bagaimana kah gitu? Iya. Jadi kalau dibilang di luar ekspektasi ya sih, di luar ekspektasi ya. Emang ekspektasinya awal gimana? Andi juga udah tahu. saya pemirsa ini sekarang. Andi udah juga tahu ya sebenarnya. Cuma nggak jauh-jauh banget ekspektasinya, karena semua tempat kerja itu ataupun tempat kita berpijak ya, itu pasti ada case yang seperti ini gitu, dimana atasan kita kan profesor itu sama seperti atasan kita juga ya di kantor tempat kerja. Jadi kita beasiswa ini seperti kita kerja lah istilahnya ya, bukan kayak belajar. Kasarannya kerja kayak gitu. Pekerjaan ya kan. Nah jadi profesor itu sebagai atasan kita. Nah ada atasan yang baik, ada atasan yang kurang aja. Kok nyebutnya? Bukan kurang aja. Ntar di sensor ya.
Ada atasan yang kurang baik lah ya. Boleh oke? lah, boleh kayak gitu. Ada atasan yang kurang baik gitu kan, yang dia kurang wise lah kepada bawahannya dan kurang memahami bahwa bawahannya itu juga harusnya dikasih sesuatu yang layak gitu kan. Tapi kan itu bukan sesuatu halangan yang bisa membuat kita berhenti gitu kan. Nah jadi emang daily life-nya agak sedikit berat ya menurut aku. Gajinya kecil, termasuk kecil, tapi masih bisa saving menurut aku. Terus untuk kehidupan di lab, dulu kan aku pertama kali cuma sendiri ya, foreignernya. Jadi berat karena orang Korea itu terkenal dengan rasisme kepada foreigner ya. Rasisnya seperti apa itu, Kak? Rasisnya tuh kayak dia cuma pengen dia yang tahu segala hal. Jadi kayak misalnya aku tahun ini aku nggak mau ngajarin ke kamu gitu, kecuali kamu memberikan sesuatu untuk aku. Jadi give and take ya? Iya, give and take. Dan itu sangat kental banget give and take-nya. Cuman pada saat itu kan aku belum bisa ngasih apa-apa kan, karena aku ya orang baru, nggak tahu apa-apa ya. Ngasih kan. apa ya? Ngasih apa gitu kan. Nah, ya udah aku di torture gitu kan, ditekan, kayak pengen keluar lah rasanya satu semester itu. Sampai akhirnya semester kedua datanglah orang Indonesia yang baru ya kan. Dan kapten lab yang lama yang orang Korea yang sangat rasis ini keluar dari situ, mulai better kehidupannya ya. Intinya apa ya, advice-nya cari temen. Iya, kalau misalnya nggak ada temen agak berat ya. Kayak Andi nih sendiri nih di lab. Jadi selalu merasa lonely gitu kadang-kadang. Baby, walaupun lonely. Walaupun tidak selalu, tapi pasti ada kadang-kadang kita lonely gitu kan. Bener sih, bener. Untuk ngobrol. Kadang orang Korea nggak bisa relate dengan apa yang kita maksud gitu kan. Intinya kamu harus cari teman. Entah itu di lab atau misalnya di luar lab juga nggak masalah gitu ya. Sama berpikir bahwa goal kamu di sini adalah mendapatkan gelar. Betul, ya kan? Itu yang harus ditekankan di mindsetnya. Di mindsetnya biar sekeras apapun tekanannya itu kita tetap kuat ya. Gitu. Nangis nggak masalah. Aku sering nangis karena di lab kayak gituin kan, dirasisin kayak gitu. Cuman habis itu aku balik lagi dengan energi baru. Oke, aku harus dapat master. No matter what, aku harus graduate gitu kan. Jadi itu energi yang aku bawa. Misalnya aku sedih pun aku balik ke teman-teman Indonesia yang ada di Korea. Kan ada himpunan mahasiswa ya di namanya apa itu? Perpika. Kalau di Pukyong namanya Perpukyong. Mungkin di tempat lain nggak tahuan. Nah, apapun namanya, himpunan mahasiswa Indonesia lah yang ada di kampus ini gitu kan. Kita bisa main bareng gitu segala hal. Untuk kehidupan di labnya, yang untuk nge-labnya ya, itu ya sama kayak di Indonesia sih. Cuman di sini lebih enak. Jadi kita bisa pesan material dengan sesuka kita gitu kan, dan cepat gitu kan. Mau berapapun harganya kita tinggal ngomong ke prof harganya sekian, aku butuh sekian gitu. Urgentnya ini barang. Dananya itu kayak unlimited gitu ya. Iya, kayak kamu mau beli barang atau mau beli alat pengukur, oke gitu kan. Kamu mau ngukur, biaya ukurannya sekian, oke gitu. Dan yang paling aku suka kalau untuk teman-teman yang kimia organik ya, kan aku organik nih. Organik, kita ngukur NMR itu gratis. NMR itu untuk ngukur di lab pusat ya? Di lab pusat di kampus ini. Di lab situ kan? Iya, di lab sana, di sana ya. Di sana itu di mana? Sana. Jadi aku harus nunjukin dong nanti aja lah di kampus tour ya. Iya, di video selanjutnya kampus tour. Nah, makanya ada di kampus ini dan fasilitasnya lengkap itu dibandingkan di Indonesia. Di Indonesia untuk ngukur NMR itu satu sampel itu 1 juta. Wow. 1 juta atau misalnya berapa sampel gitu terkumpul baru misalnya bisa diukur. Bisa baru kayak ini ya, jamaah. Iya, karena aku nggak ngerti kenapa di Indonesia. Mungkin karena aku nggak ngerti ya. Belum banyak. Ya itulah. Jadi enak di sini. Aku ngerasa aku bisa mengeksplor segala hal gitu kan. Nah itulah enaknya. Ya, nah jadi udah ceritain di kehidupan live-nya, di gambaran ekspektasi versus realitanya juga seperti apa tadi ya.
Nah, aku pengen tanya ini Kak satu. Mungkin yang bagi teman-teman yang ingin daftar pasti bilangnya cukup krusial dan penting ya. Sebenarnya ini kan kita di Korea nih kebetulan. Sebenarnya kalau bahasa dari negara itu, bahasa tempat asalnya, kalau kebetulan di sini bahasa Korea, itu penting nggak sih? Kalau menurut aku itu penting. Jadi pada saat teman-teman udah di sini, walaupun teman-teman ikut program internasional, tapi orang Korea itu kan terkenal dengan Kurang bagus ya? Iya, kurang bagus bahasa Inggrisnya. Jadi mereka akan pakai bahasa Korea ke teman-teman. Jadi alangkah baiknya teman-teman udah punya bekal bahasa Korea dulu gitu kan. Cuma kalau misalnya nggak punya, nggak masalah. Aku dulu pertama datang nggak punya sama sekali bekal bahasa Korea, nggak ngerti blas, nggak pernah belajar dari Indonesia blas gitu kan. Blas. Jadi tapi tetap bisa terima dan aku masih tetap bertahan sampai sekarang gitu kan. Bahkan bisa lulus loh. Bahkan bisa lulus. Tapi memang di tengah-tengah itu aku belajar gitu kan. Jadi sekarang udah bisa dong? 지금 조금만. Coba dong perkenalan pakai bahasa Korea. 안녕하세요. 저는 라트나이에요. 저는 26살이에요. 지금은 서울에 살고 있어. 직장 해외 송금 회사에 일하고 있어요. Subtitlenya cari sendiri ya. Tapi nggak bagus-bagus banget sih bahasa Korea, cuma bisa ngerti terus ngomong yang basic ya oke lah. Bohong, dia bagus banget. Memang logatnya Indonesianya masih di bawah sih ya. Beda kalau Inggrisnya jago banget ya. Enggak lah, ngawur. Terus ya itulah yang penting, cuman kalau misalnya belum punya untuk saat ini don't worry, kamu bisa tetap daftar. Cuman memang harus belajar itu harus ada ya, harus mau belajar pada saat di sini dan harus punya keinginan ekstra. Tapi punya bahasa Korea lebih awal itu nilai plus. Dan kalau nggak salah di sini pun awal-awal kita masuk ada kelas bahasa Koreanya nggak sih? Iya, ada kelas bahasa Koreanya. Tapi kayaknya itu nggak begitu efisien sih. Kurang efektif ya? Ya kurang efektif. Tapi bisa misalnya teman-teman dapat labnya yang agak slow, bisa ikut ohaktang kelas bahasanya. Kalau misalnya untuk yang masih mahasiswa itu bisa dapat harga 50% tuitionnya, iya lebih murah. Kalau misalnya masih mahasiswa, jadi bisa sambil ngelab, bisa sambil belajar bahasa. Kelasnya 2 kali dong. Kuliahnya dua kali. Iya, 2. Tapi kan ada harga ada barang, ya kan. Jadi you got what you've done gitu kan. Itu jadi memang yang paling utama adalah bahasa Inggris ya. Iya, bahasa Inggris utama. Nggak boleh enggak. Ya. Masa mau pakai bahasa Jawa? Coba bahasa Jawanya gimana? Bekso. Iya, masa kita keluar pakai bahasa Indonesia gitu kan, nggak lucu. Iya. Nah, kalau yang bahasa tempat asalnya itu bisa dibilang secondary, tapi ya kalau misalnya bisa lebih bagus ya gitu kan. Apalagi kalau teman-teman pengen kerja di sini. Iya, di Korea. Dan kebetulan Karatna ini sudah dapat kerja di sini. Iya, alhamdulillah. Keren banget ya sih. Nah, itu kok bisa dapat kerja di sini ya? Itu termasuk hoki juga ya sebenarnya. Dari tadi bilangnya hoki, itu kayaknya bohong banget gak sih? Iya, bohong sih sebenarnya. Karena usaha itu 80%, hokinya 20%-nya gitu kan. Nah, sebenarnya kalau kita mundur lagi sebelum dari aku keterima kerja itu, aku kan ada nganggur dulu tuh. Jadi aku ada visa pencari kerja dulu sebelum aku ganti ke visa pekerja ya. Nah, itu tuh sebenarnya teman-teman harus sudah punya preparasi. Kalau misalnya teman-teman ketika mau lulus bertekad untuk tetap tinggal di Korea dan melanjutkan mencari pekerjaan di Korea, nah kan nggak bisa tuh langsung gitu kan, kecuali memang ada link ya. Iya, kecuali ada link. Orang dalam ya. Orang dalam ini kan masuk jalur tikus ya. Tapi emang ada di Korea orang dalam kayak gitu? Ada. Oh, masih ada nggak ya? Cuma di Indonesia ada. Cuman ya nggak semulus di Indonesia ya. Tapi nggak bakal orang dalam kayak Samsung atau Hyundai gitu. Iya, enggak. Jangan harap kalau orang dalam di perusahaan gede ya. Di Degiop ya namanya. Nah, itu harus punya preparasi karena ketika teman-teman sudah ganti visa menjadi visa pencari kerja, itu teman-teman harus banyak bayar tanggungan. Pertama
untuk rumah itu kan wajib. Terus makan sehari-hari itu juga wajib. Ketiga ada namanya asuransi kesehatan. Pada saat kita jadi pencari kerja itu kita harus bayar asuransi kesehatan. Berapa dan itu pada saat itu aku 126.000. Padahal dulu Satu bulan ya. Iya. Padahal itu kalau kuliah 1 tahun 1 semester ya. Iya, kalau misalnya kita kuliah itu untuk 1 semester Atau 6 bulan. Iya. Terus kita tiap bulan ada pemasukan. Tapi kalau misalnya visa pencari kerja ini kita nggak bisa part time. Jadi kita cuma bisa internship di suatu perusahaan. Kalau misalnya ketahuan part time, nanti kita bisa dideportase ataupun didenda. Dapat tiket pulang gratis sob. Iya, pulang gratis. Tapi di penjara dulu di sini. Nah, gitu. itu gimana itu lanjutannya? Nah, Jadi, setelah itu pokoknya kita harus punya persiapan dulu untuk beberapa waktu di sini. Tapi lebih baik lagi misalnya teman-teman udah cari kerja pada saat di semester akhir. Nah, itu kan iya di sini tuh bisa. Kalau misalnya kan semester 3 itu kita udah selesai kuliah, course-nya udah selesai ya. Jadi udah keluar tuh nilai secara keseluruhan. Itu bisa kita pakai untuk apply pekerjaan di Korea. IPK-nya semacam IPK ya? Iya, semacam nilai IPK-nya gitu. Nanti untuk yang TA-nya itu terakhir gitu, nggak masalah gitu. Nah, itu lebih baik lagi. Cuman in case ya, kayak misalnya seperti saya kan sebenarnya saya nggak berniat tuh untuk kerja di sini. Pengennya S3. Cuman karena satu dan lain hal, akhirnya karena nggak kuat sama prof yang itu, aku pengennya aku lulus S2 aja dulu nih. S3 kayaknya enggak gitu kan. Ditunda dulu ya? Ditunda dulu sama prof yang ini. Aku mau cari ke tempat yang lain, tapi untuk mencari ke tempat yang lain itu aku mau kerja dulu aja gitu. Nah, itu kan dadakan. Nah, jadi aku harus berpikir dulu nih, selama dadakan ini aku harus nyari kerjaan untuk mempertahankan aku hidup gitu kan. Untuk bertahan hidup. Iya, untuk bertahan hidup. Mempertahankan hidup. Iya, mempertahankan hidup. Sementara penghasilannya nggak ada gitu kan. Akhirnya cari semuanya link. Itulah tadi aku sebutin kalau link itu penting. Link teman-teman Indonesia, link teman-teman Korea, dan Indonesia pun nggak cuma student. Jadi semua teman-teman, semua kalangan. Kalangan ya. Kayak aku punya kenalan para mixed married ya. Jadi kayak orang-orang Indonesia yang nikah sama orang Korea. Oh, banyak gitu berarti. Iya. Berarti teman-teman ada kesempatan itu untuk nikah sama orang Korea. Tapi, nanti langsung dapat visa gratis. Tapi biasanya cuma cewek sih, cowok nggak ada. Jarang. Iya. Sedih banget ya sih. Karena cewek orang Korea lebih suka sama bule biasanya. Iya. Nggak, jangan sedih. Kesempatan masih ada, tapi kecil. Nah, jadi karena aku dapat linknya, jadi aku dapat pekerjaan sementara tuh di suatu bank ya di Korea. Jadi jadi intern selama 3 bulan. Habis itu tetap cari kerja lagi. Nah, kebetulan ada temen juga yang pernah aku kenal kerja di perusahaan remittance. Jatuh. Nah, itu juga aku bilang itu link juga. Jadi karena dia udah kenal aku pada saat aku masih kuliah itu pernah part time di situ. Jadi kayak mungkin consider gitu. Oh, ini anak udah pernah kerja di sini di bidang ini jadi lebih ngerti. Jadi ya udah aku apply karena ada lowongan, buka lowongan. Ya, jadi pada saat aku mau daftar internship kan itu ada buka lowongan ya. Nah, aku daftar. Kebetulan di tempat aku daftar itu orang itu udah kenal aku karena dulu aku part time di perusahaan itu juga, kontaknya ke orang itu. Orang itu orang Indonesia gitu kan. Nah, mungkin itu bisa jadi nilai tambah karena kamu udah pernah involve di pekerjaan itu, jadi mungkin kamu lebih diprioritaskan gitu dibandingkan calon yang lain gitu kan. Pada saat itu ada 3 orang tuh mau interview. Punya experience juga ya? Iya, jadi udah paham gitu kan. Kita kerjanya ngapain aja, terus target kita tuh orangnya apa aja gitu kan. Nah, kalau misalnya mau kerja yang tidak sesuai bidang, itu tuh lumayan banyak di sini ya. Ya, tapi rata-rata tuh lah sales. Jadi sales marketing atau misalnya jadi CS. Ya, CS. Kalau mau di perusahaan yang sesuai bidang, banyak juga, tapi syaratnya harus bisa bahasa Korea. Itu sih sebenarnya. Jadi kalau tadi waktu kuliah bahasa Korea itu bisa dibilang secondary. Tapi kalau kerja harus ya? Iya, priority. Kalau mau di perusahaan yang besar ya. Tapi kalau misalnya perusahaan kayak misalnya untuk jadi sales
atau mau jadi interpreter juga ada tuh, interpreter ya. Atau misalnya mau jadi CS, apalagi misalnya customernya orang Indonesia, itu bahasa Koreanya nggak begitu dipaksa, iya. Walaupun harus bisa, penting, cuman nggak bisa harus yang pinter banget gitu loh. Yang penting kamu ngerti apa yang si bosnya bilang. Cuman tetap aja, the better you speak the language, the better you can get the benefit, ya kan? Paksu. Jadi nanti bisa deket sama teman-teman di kantor yang orang Korea, bisa deket sama bos, ya kan? Oh, bisa deket sama orang Korea itu. Jadi itu ada triknya loh. Iya. Jadi kalau teman-teman pengen punya teman deket harus bisa bahasa Korea. Ya iya dong, nanti ngomongnya gimana? Masa kamu mau bahasa Indonesia Masa gitu? bahasa Jawa? Jawa lagi loh. Oke, nah ini mungkin boleh dibilang sedikit terakhir kali ya. Iya. Terakhir. Penutup atau ya. Jadi kan kalau di drama-drama itu, terutama kalau yang di kerja gitu ya, banyak yang kayak nunjukin rasis atau kayak misalnya yang kalau jadi bawahan itu diinjek-injek sama bosnya dan lain sebagainya kayak gitu. Nah itu beneran atau gimana sih Kak gitu? Kalau pertanyaannya beneran atau enggak, aku jawabnya bisa beneran. Ya itu memang beneran ada, karena maaf ya, misalnya teman-teman orang Korea yang kebetulan nonton dan ngerti bahasa Indonesia. Orang Korea emang mayoritasnya itu rasis banget ya sama orang di luar mereka. Kalau misalnya orang Indonesia, aku bisa bilang kita tuh toleransinya lebih tinggi. Karena kita negaranya emang udah banyak rasnya ya, banyak agama, banyak budaya. Jadi banyak kita masih banyak perbedaan. Jadi kita masih bisa terima tuh orang yang berbeda dari kita. Cuma kalau orang Korea kan, dari Korea Utara aja tuh mereka udah mirip gitu kan. Korea Utara, semua Korea kan mirip. Jadi ketika mereka melihat orang yang lain yang asing tuh kayak merasa aneh gitu loh. Nah jadi makanya aku ngerasa mereka tuh rasis banget. Cuma alhamdulillahnya, untungnya ini nggak bisa berhenti. Ya maaf karena kita ini lagi di outdoor ya. Lagi di hutan. Hutan pinus. Tempat terbaik untuk nongkrong. Jadi oke. Alhamdulillahnya tempat kerja aku itu kan banyak foreignernya ya. Jadi kayak pengiriman uang ke luar negeri. Jadi dalam satu lantai itu kita ada banyak negara, dan karena lebih banyak foreignernya, orang Koreanya itu malah ngikut ke kita gitu. Jadi mereka tuh jadi kayak foreigner gitu, pola pikirnya, gaya dia. Bukan kayak orang lokal ya? Iya, mereka tuh kayak lebih open minded kalau menurut aku. Jadi nilai plusnya kerja di perusahaan yang multinasional ya, kayak yang banyakan foreignernya itu kayak gitu. Untuk kerjanya sih pressure-nya sama ya. Udah pasti itu ya. Orang Korea itu pasti selalu pali-pali gitu, cepet gitu. Misalnya kamu ngerjain lagi ngedesain itu kan mikir ya, desain harus gimana, tapi tuh nggak boleh. Mau tahu 1 jam harus jadi. Iya betul. Aku ada batas 30 menit bikin poster. 30 menit malah nggak sejam. Jadi ya emang pali-pali. Ya itu aja sih. Kalau untuk dikucilkan segala macam itu nggak ada sih di perusahaan aku ya, nggak ada. Cuman pasti ada sih, karena pernah dengar juga ada yang kayak gitu di perusahaan Korea. Cuma biasanya seperti itu yang denger sih, kalau misalnya banyak tekanan atau kurang kekeluargaannya itu cuma di waktu kerja doang ya. Tapi kalau misalnya udah di luar itu mereka friendly ya? Iya betul. Kalau misalnya udah di luar jam kerja, mereka tuh ya udah kayak ayo. Jadi 180 derajat. Iya, ya? Berubah banget. Jadi seolah-olah banyak orang Indonesia tuh menganggap orang Korea itu bipolar. Pada saat kerja, kok bisa ya kamu tuh kejam banget gitu. Kayak kamu tuh nggak pernah deket be aku gitu. Tapi pada saat udah selesai kerja, udah di luar gini kan, kayak misalnya kita makan bareng gitu tuh kayak wesik, dinner bareng atau misalnya sekadar nongkrong bareng, tuh kayak oh my god kamu tuh deket banget gitu. Kayak jadi apa ya, kayak jadi care banget gitu ya. Iya, jadi itu sebenarnya bukan bipolar ya, itu memang budaya mereka seperti itu.
kamu kerja ya kerja, kamu di luar ya emang kamu tuh dekat sama aku, cuman profesional lah. Profesionalnya di kerja, tapi kalau di luar bisa lah kekeluargaan. Kekeluargaan, ya, gitu deh. Jadi kalau di Indonesia kan ya Di bawah-bawah gitu. jadi kalau di dalam kekeluargaan, di luar malah profesional. Iya. Bener kan? Kebalik ya. Kalau di Iya. dalam, wah salah sedikit, nggak apa-apa, Cika, kamu nggak kan apa-apa. temanku. Iya, Tapi iya. kalau di luar profesional banget. Iya. Gitu. Kamu bawahanku gitu. Iya. Kalau di luar. Bercanda. Bercanda Indonesia. Wah, oke. Nah, kasih tips nih Kak terakhir untuk teman-teman mungkin yang ingin kuliah di sini atau yang sedang masih studi di sini atau mungkin yang udah studi tapi pengen kerja di sini kayak gitu. Oke. Kalau untuk teman-teman yang mau studi di sini, yang mau studi di sini, saran aku cuma satu. Kamu harus udah siap. Karena kesempatan itu cuma datang pada orang yang siap. Iya kan? Kalau kamu nggak siap tapi kesempatan datang, itu pasti kesempatannya lewat. Itu aja. Sama yang kalau misalnya udah kerja, mau kerja, misalnya lagi kuliah, saat ini kamu juga harus siap mempersiapkan bahasa. Yang pertama itu bahasa, yang kedua itu kegiatan volunteer, misalnya kamu ada volunteer atau workshop, kamu ikuti dari sekarang. Terus perbaiki bahasa Korea, sama udah sih sebenarnya yang penting itu bahasa Korea sama workshop, karena akan masuk di CV kan. Sama mungkin ini ya, perdalam budayanya juga kali ya. Oh iya betul. Jadi kalau ada di Korea itu namanya KIP. Nah itu kelas bahasa dan sekaligus Korean culture. Nah kalau kamu teman-teman ikut itu nanti bisa paham culture-nya Korea, gimana mereka bekerja, gimana mereka bersosialisasi, dan juga diajarin sama grammar-grammarnya bahasa Korea sehari-hari. Plus kalau udah lulus itu semuanya sampai level 5 bisa dapat poin untuk dapat visa. Visa residen, semi residen. Jadi banyak nilai plusnya untuk ikutin KIP itu. Misalnya siapa yang mau tahu caranya bisa tanya di komen ya, nanti bisa aku bantu komen gitu. Atau langsung ke channelnya Kak Ratna kan? Ratna Daily. Boleh juga. Aduh sih kalau aku. Oke, terima kasih Kak Ratna sudah menyempatkan sharing di AMV Channel. Yeay. Dan sampai jumpa di Ratna Daily. Bye bye.